Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu bagian yang ngebuat Novi sangat bingung adalah ada salah seorang yang sudah minta maaf ke dia, bahkan juga sekarang sudah dilaporkan oleh Novi, itu masih terus mencari kayak data-data pribadinya, bahkan kayak mencari-cari kesalahannya begitu loh. Ya, ini adalah salah satu indikasi orang yang tidak konsisten, atau mungkinkah ini yang disebut dengan munafik, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan percakapannya. Ini maksudnya seperti apa? Novi bilang bahwa dia mendapatkan informasi dari salah satu koleganya bahwa orang tersebut tuh terus mencari-cari data-data pribadi Novi yang kesannya itu mau dijadikan alat buat nyerang dia gitu. Makanya ini yang menjadi alasan Novi tetap melaporkan orang tersebut. Ya kan kalau kita pahami yang dilaporkan Novi itu ada dua orang. Pertama adalah RD Lau, yang kedua adalah Alvin Lim. Berarti salah satu di antara itu siapakah maksudnya? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Tiba-tiba aku dapat informasi dari notarisku. Jadi kan aku ada link ada notaris yayasan kita. Itu kebetulan kita kenal juga dekat, guys. Nah, dia menginformasikan bahwa ada seseorang yang menanyakan terkait data diriku, data pribadiku, dan orang ini yang menanyakan itu adalah salah satu orang yang aku laporkan gitu. Nah, lucunya orang ini tuh udah sempet minta maaf gitu loh. Dia udah minta maaf, terus dia memintalah adanya perdamaian katanya gitu. Tapi kok Oke, dugaanku ini adalah menuju ke RD Lau. Karena aku yakin kalian pun juga sama mengarahnya ke sana. Karena ada salah satu statementnya RD Lau yang kita lihat di media bilang begini, kita itu sesama muslim. Saya tuh sudah minta maaf sama Novi. Saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Tetapi kok dia tidak mau memaafkan gitu. Bahkan dia bilang, maunya apa begitu. Kalau saya terus dilaporkan ya nggak masalah, saya akan hadapi begitu. Terus dengan mengatakan A, B, C, dan D lagi. Menurut aku ini adalah salah satu statement Novi yang cukup keras ya. Keras dalam tanda kutip adalah tegas di sini. Dia bilang bahwa ya bolehlah memaafkan, tetapi juga perbuatannya nggak harus seperti itu. Karena dia terus mencari-cari peluang-peluang untuk ngelapori Novi dengan mencari data-data pribadi yang kesannya kayak ngorek-ngorek kesalahan begitu loh. kok tiba-tiba jadi kayak gitu loh. Maksudnya yang nggak tahu ini kenapa, tapi kok mencari celah kesalahan orang lain gitu. Aku sambil nekat ya. Ya ceritain dong, Mas. Oh, cerita itu ya, apa? Ada orang yang menghubungi notaris dan orang-orang terdekatku. Oke, jadi poin itu adalah poin yang menurut aku wajar. Akhirnya Novi juga tetap melaporkan RD Lau. Bahkan kan sebenarnya kita juga bingung ya. Waktu RD Lau sudah meminta maaf, sudah kesannya juga mengakui kesalahannya, tapi dia di wawancara media juga masih cenderung kayak menyerang Novi dengan kata-kata, saya tetap berada di tim Agus. Pokoknya itu uang miliknya Agus A, B, C, dan D. Yang gak kalah mencengangkan adalah statement dari Alvin Lim juga, teman-teman. Alvin Lim bilang bahwa udahlah, stop ujaran kebencian, stop saling menjelekkan. Terus yang kemarin jelek-jelekin Novi, yang ngomongin dengan kata-kata pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyinggung Novi itu siapa? Kok sekarang kayaknya yang dilaporkan Novi ini kayak tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Coba kita simak cuplikannya Alvin Lim pada saat diwawancara, teman-teman. Stop ujaran-ujaran kebencian. Kalau menurut saya stop. Kita ini Indonesia ya penuh dengan orang-orang baik, penuh dengan orang-orang yang santun. Kalau kita saling Oke, orang Indonesia itu penuh dengan orang-orang yang santun, baik. Ya Bapak, mohon maaf nih Pak Alvin Lim, dengan segala hormat. Pertanyaan-pertanyaan Bapak versi Anda kan bilang, saya tanya sama Novi gitu, itu dapat uangnya dari mana? Punya rumah mewah, punya yayasan, ngebantu ODGJ dan sebagainya. Apakah Novi itu katanya jadi P, atau jualan N, atau macam-macam begitu loh. Itu apakah sebuah nilai dan sopan santun seperti yang Anda ucapkan? I think we have to do what we say ya. Kalau istilahnya apa sih? Preaching what you say gitu ya. Gitu nggak sih? Kurang lebih. Lanjut lagi apa yang disampaikan di sini. saling mengejek, saling meme-meme kayak begitu, ngeledekin orang buta. Nah, sopan santun kita di mana? Ya kalau dia ngatain saya nggak sopan,
Saya nggak sopan karena klien saya dihina di situ. Normal lah, kalau bukan saya yang bela siapa di situ ya. Oke, ini kan lebih menjurus ke bagian waktu Novi sama Yolo itu ngebuat video yang Yolonya pakai tisu di mata gitu, yang kesannya kayak itu menyindir Agus. Mungkin aja itu adalah menyinggung Agus, tetapi kan yang melakukan itu banyak banget. Bahkan Novi pun juga tidak menyebutkan nama Agus sebenarnya di situ. Ya, memang beberapa orang menyayangkan dengan sikap tersebut, tetapi apakah dengan sikap yang masih ambigu yang dilakukan Novi dan Yolo tersebut, lantas Alvin Lim lantas mengatakan dengan hal-hal yang sebegitu drastisnya, ya apa bedanya gitu? Kalau kita menjahati orang, kita jahati lebih jahat lagi, apa bedanya gitu? Tapi dia mengatakan bahwa ya itu saya ngebela klien gitu loh. Kalau bukan saya ngebela siapa? I don't think so, karena timnya Agus itu kan ada banyak kuasa hukumnya, tetapi yang sekarang kayaknya sangat berbeda sekali dengan Farhad Abbas dan yang lainnya ya, itu timnya Alvin Lim gitu. Kesannya kayak Farhad Abbas yang dulu itu sudah berhenti, tapi sekarang dipindahkan ke Alvin Lim begitu. Makanya kan ini ngebuat kita bingung, ini sudah mau selesai atau masih panjang sebenarnya? Bang, ada betul tadi tersendiri dengan Abbas bilang silakan di situ, karena kenapa? Karena Novi ini kelihatan sekali tidak ada etikat baik ya, maksudnya Mensos kan udah bilang, udah damai, ya kan balikin uangnya biar bisa pengobatan. Apa yang menunggu dia? Laporan polisi udah dicabut loh. Mensos bilang uangnya balikin buat pengobatan. Katanya lapornya sudah dicabut loh. Novi yang nggak punya etikat baik. Aku rasa Bang Alvin ini punya permasalahan dalam menangkap informasi ya. Kalian masih ingat nggak waktu dulu yang dikatakan bahwa Novi itu kan punya uang, hartanya ada rumah mewah, ada mobil dan sebagainya. Itu lebih dari 500 juta katanya. Kan Pak Menteri bilang kalau lebih dari 500 juta harus diaudit eksternal. Tapi kalau di bawah 500 juta, diauditnya internal. Itu kan salah menangkap informasinya. Maksudnya Pak Menteri, Menteri Sosial ya, Gus Ipul bilang bahwa kalau open donasi yang di atas 500 juta harus ada audit dari pihak eksternal. Itu untuk open donasi, kalau yang di bawah 500 juta baru pihak internal. Ini pun juga sama. Katanya Mensos bilang uangnya kasihin ke Agus semua. Enggak begitu. Maksudnya Mensos tuh secara jelas, nyata, nggak tersirat, eksplisit, menyatakan bahwa uangnya itu memang buat pengobatannya Agus. Dipakai dulu buat pengobatannya. Sementara sisanya, kalau memang ada sisanya nanti yang kemungkinan besar masih banyak, itu nanti dibicarakan lagi. Mau dipakai buat apa, A, B, C, dan D, atau dipakai buat orang lain, atau bahkan untuk kebutuhannya Agus, itu nanti setelah selesai pengobatannya. Maksudnya begitu, tapi kan Bang Alvin Lim menginterpretasikannya kok begitu lagi gitu loh. Unik ya bagian ini. Dia bukan dicabut laporan polisi, malah dia bikin laporan baru. Nah disinilah teman-teman biar bisa lihat. Ia cabut laporan polisi, tapi malah bukannya mencabut, tapi malah ngebuat laporan baru. Bukannya itu dari timnya Agus. Agus malah melaporkan Novi lagi gitu. Ya, akhirnya kan pada saling lapor satu sama lain. Jadi kan agak unik nih, bagian-bagian ini kayaknya diputar balikan semuanya. Ya, dengan akal sehat. Saya bilang kalau dia memang orang yang suci, orang yang malaikat, saya kan nggak tahu jangannya dia suci apa malaikat atau bukan. Tapi setahu saya malaikat nggak akan mengejek-ejek orang buta. Kalau saudara kita buta, orang tua kita buta, masa sih kita tega hati mengejek di situ ya? Harusnya kita bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya sudah lah, jangan menambah jadi masalah. Nah, jadi menurut aku emang sudah semakin melebar kemana-mana sih teman-teman. Cuman ya suka nggak suka karena kita sudah masuk ke dalam kasus ini sebegitu dalamnya, ya kita harus tunggu endingnya adalah seperti apa. Kalau yang dikatakan Densu adalah waktu statement terakhir kan Densu bilang begini, ada informasi dari perwakilan kuasa hukum para donatur, katanya ada hal yang mencengangkan akan segera terjadi, dan kalau ini beneran terjadi, saya kasihan sama Agus, begitu. Bahkan Densu juga bilang kan, kalau untuk pengobatannya Agus doang, saya siap kok untuk ngebantu menangani semuanya, asal buat pengobatan doang ya, nggak untuk biaya hidup dan sebagainya. Nah, aku tangkap di sini bahwa arah-arahnya dari tim kuasa hukum para donatur memang sepertinya tidak mau
membiarkan Agus mendapatkan uang 1,5 miliar rupiah tersebut. Bahkan laporannya tim donatur ya, untuk Agus dengan dugaan pasal penggelapan uang donasi yang sekitar 130-an juta rupiah tersebut, sampai sekarang pun masih belum dilakukan pencabutan loh teman-teman. Jadi dari timnya Alvin Lim juga kan mengatakan bahwa ya kita nanti akan sampai ke persidangan, kita akan buka semuanya. Mereka sepertinya pengen ngebawa ini sampai ke persidangan, pengen bener-bener clear semuanya. Tapi nih, kalau yang dilaporkannya Agus itu kayaknya udah bukan lagi perdata, tapi lebih ke pidana kan ya. Artinya kan ada hukuman yang sifatnya adalah kayak penjara. Kalau memang sampai terbukti Agus menjadi tersangka. Tapi kalau yang perdata juga sama diajukan terkait dengan uang tersebut akhirnya milik siapa. Kalau nanti pada akhirnya uang tersebut tidak jadi diberikan untuk Agus, ya suka nggak suka, Agus harus mengembalikan uang yang telah terpakai termasuk yang udah dipakai buat ngebayar kebutuhan-kebutuhan dari keluarganya Wawa. Oke, sementara drama Agus ini sampai sini dulu aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.